Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina ajmain sayyidil anbiya wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali menunaikan kewajiban kita sholatu al-jamaah. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkahan dan juga keafdalihan dari sholat subuh kita, karena sholat subuh berjamaah di hari Jumat itu adalah seafdal-afdalnya sholat. Sholat yang paling afdal sholat wajib yang paling afdal sholat subuh yang paling afdal berjamaah yang paling afdal di hari Jumat subuh. Mudah-mudahan Allah taala memberikan dari yang afdal itu yang paling afdalnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita akan melanjutkan kajian tazkiyatun nufus kita ya. Kemarin kita membahas tentang amradul qulubi isnan atau maradul qulubi isnan. Perusak hati itu ada dua. Satu syubhat dan yang kedua syahwat. Itu yang merusak hati. Jadi membuat kita ini disorientasi tentang kehidupan kita. Satu syubhat, adanya kesalahan berpikir dalam segala halnya, terutama dalam hal agama. Yang kedua syahwat, yaitu godaan-godaan duniawi. Itu yang merusak hati seseorang. Bukan hanya merusak, bahkan dia membuat orang salah arah, salah tujuan. Di dunia tujuannya bukan akhirat tetapi dunia. Padahal visi orang beriman itu adalah akhirat. Visi hidup orang beriman itu akhirat. Maka segala macam sumber daya yang ada dia miliki di dunia ditujukan untuk akhirat. Kalau dia punya harta, hartanya untuk akhirat. Kalau dia punya ilmu, ilmunya untuk akhirat. Kalau dia punya jabatan, jabatannya untuk akhirat. Kalau dia punya kehidupan, kehidupannya buat akhirat. Dia punya waktu untuk akhirat. Dia punya keluarga untuk akhirat. Bahkan dia punya nyawa pun untuk akhirat. Itulah visi orang beriman. Karena memang diciptakan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada lain. Yang lainnya mah sampingan-sampingan, Pak. Sekalian orang hidup, nah mari makanlah orang ibadah gitu. Tujuan kita ibadah, tapi karena ibadah itu perlu makan, ya sekalian makan gitu. Jadi makan itu sampingan. Kerja itu sampingan. Kemudian berkeluarga itu sampingan, tapi tujuan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tertarik dengan tulisan di belakang truk itu. Ada tulisan bagus. Sholat mah utama, gawe mah sampingan. Mungkin sederhana, tetapi itu filosofi kehidupannya dalam. Maksudnya apa? Kita tujuannya adalah untuk kesana, tetapi untuk kesana kan nggak mungkin nggak melewati ini kan. Tujuan kita akhirat, tapi nggak mungkin kita melewati dunia. Pasti kita lewati. Maka dari itu al jannatu darul amal wal akhiratu darul baqa. Dunia adalah tempat kita beramal, bercocok tanam, menanam benih. Nanti di akhirat itu adalah kita memanen hasilnya. Jangan sampai kebalik. Tujuannya kita dunia dengan menggunakan akhirat, itu terbalik. Tapi kita ingin akhirat dengan menggunakan dunia. Nah, yang merusak tujuan manusia tentang itu adalah dua. Satu syubhat, disorientasi berpikir atau mispersepsi, kita salah pikir, salah paham, salah persepsi tentang segala hal, terutama dalam urusan-urusan keagamaan. Yang kedua syahwat. Dorongan syahwat itu juga dapat merusak hati kita. Allah waktu menciptakan hati bersih dan bening. Saat kita di alam arwah, Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Iya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Manusia diciptakan bersih dan bening. Lalu dititipkan roh ini kepada jasad. Nah, ketika roh dititipkan ke jasad, itulah banyak perusak-perusak dari hati kita yang bening itu.
ada syubhat, ada syahwat dengan berbagai macam variasi dan bentuk. Nanti kalau hati ini kembali kepada Allah dalam keadaan bening dan bersih, maka itulah yang disebut dengan qalbun salim yang akan selamat di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu dalam ayat disebutkan. Tapi kalau ketika Allah nitipkan ruh ke jasad ini bersih, lalu oleh jasad ini dirarajet, dirusak, dikorbankan demi kepentingan syubhat dan syahwat, pas kembali kepada Allah ruh ini tidak sebersih yang waktu dia ciptakan, maka Allah akan membuat perhitungan. Kenapa kau merusak ruh yang dulu aku ciptakan bersih dan bening? Kenapa ruh ini kembali kepadaku dalam keadaan kotor, padahal dulu diciptakan dia dalam keadaan bersih? Itulah pertanggungjawaban kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit review dari penjelasan terakhir kita tentang tazkiyatun nufus. Perusak hati ada dua, satu syubhat, dua syahwat dengan berbagai macam bentuknya. Nah sekarang racun-racun hati. Kalau racun berarti kan dia hanya merusak tapi tidak sampai menghancurkan. Dia mengganggu, yang juga racun, tapi bisa juga mematikan. Racun-racun hati. Sumumul qalbi al-arba'ah. Racun-racun hati ada 4. Atau sumumul qalbi arba'atun. Ada 4. I'lam annal ma'asi kullaha sumumul qalbi. Ketahuilah bahwa segala macam maksiat adalah racun hati. Orang beriman harus merasa terluka saat hatinya terkena maksiat. Berarti imannya masih ada. Tapi kalau imannya sudah blong, sudah los, kalau bautnya sudah aus, itu nggak terasa perihnya maksiat. Dia los aja gitu, nggak kerasa, nggak peka dengan maksiat. Maka itu hati sudah los, sudah aus kalau baut. Wa asbabu limaradihi wa halakihi wa hiya kacamata ya. Limaradil qalbi wa iradatihi ghairu iradatillah azza wajalla. Ketika keinginan-keinginan hati ini tidak sejalan dengan keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa sababu li ziyadatihi wa maradihi. Qala Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini dulu pernah kita ceritakan figurnya, sosoknya, siapa dia kan? Pernah kita ceritakan. Seorang tabi'in, ulama besar, ulama yang takut kepada Allah dan sebagai gurunya para guru itu Abdullah bin Mubarak. Gurunya para guru. Beliau kaya raya, ulama tapi kaya raya. Ketika ditanya oleh muridnya, wahai Tuan, kenapa Anda memilih jalan hidup orang kaya? Padahal Anda seorang ulama besar, tabi'in, gurunya para guru. Beliau menjawab, aku kaya biar penguasa segan padaku. Jadi sengaja dia tuh memilih hidup kaya supaya penguasa itu segan kepada dia. Karena biasanya penguasa itu bisa menguasai orang yang tidak berharta biasanya. Tetapi karena dia berharta, penguasa juga segan. Penguasa juga pikir-pikir mau menaklukkan dia, nggak bisa, karena dia nggak bisa disogok, nggak bisa disuap, nggak bisa mulutnya itu bisa bututkan begitu dengan mati dan harta. Itulah Abdullah bin Mubarak. Beliau ini ulama, alim, mujahid, pernah berkirim surat kepada Fudail bin Iyad, ulama Mekah Al-Mukarramah, dan dalam syairnya beliau mengatakan, wahai ahli ibadah di Masjidil Haram, kalau kau tahu kami sedang berjihad dengan darah dan keringat, kau pasti sadar bahwa kau dengan ibadahmu itu adalah hanya main-main saja. Matamu menangis dengan nikmatnya ibadah, mata kami menangis dengan kilatan-kilatan cahaya pedang. Pipi kalian ada aliran tangisan karena syahdunya ibadah kepada Allah, sementara pipi kami mengalir aliran darah karena sebetan pedang musuh. Itu Abdullah bin Umar. Syairnya kepada kawannya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad juga mengirim syair kepada beliau. Jawabannya kurang lebih yaitu bahwa kami pun dengan di sini membantu Anda sekalian dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Tangisan doa itu adalah tangisan untukmu, dan guratan tangisan dalam pertaubatan itu juga untukmu. Jadi saling bekerja sama. Yang di Mekah mendoakan, yang di lapangan pemedan jihad bertarung melawan musuh.
Sehingga bisa jadi kemenangan pasukan di medan laga itu berkat doa-doanya orang yang khusyuk di Masjidil Haram. Sehingga itu ada keterpautan. Nah, Ibnu Mubarak menuliskan sebuah syair, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku melihat bahwa dosa itu dapat mematikan hati. Wa qad yurisu dzulla idmanuha. Kalau doyan candu kepada dosa, maka itu akan merendahkan orangnya. Jadi dosa itu mematikan hati, memadamkan cahaya hati. Tapi kalau dia terus-menerus bukan hanya memadamkan, justru akan merendahkan derajat pelakunya. Wa tarkul dzunubi hayatul qulub. Meninggalkan dosa adalah kehidupan buat hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan sebaik-baik jiwamu adalah saat engkau meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti belum kepada materinya ini, masih pembukaan dari Abdullah bin Mubarak. Faman arada salamata qalbihi wa hayatihi fa alaihi bi takhlisi qalbihi min asari tilka sumum. Jika kita ingin hati kita bersih dan jernih, maka kita harus membebaskan diri kita, menghindarkan diri kita dari racun-racun di bawah ini. Summa bil muhafadzati alaihi bi adami ta'ati sumumi jadidah. Dan kalau kita ingin sehat hatinya, maka kita tidak boleh mengkonsumsi racun itu. Wa idza tanawala syai'an, dan apabila telah terlanjur meminum racun tersebut, maka sara'a ila mahwi athariha bi taubati wal istighfar. Maka segera detoksifikasi racun yang sudah masuk itu kepada hati kita dengan taubat dan istighfar. Wal hasanatil mahyat, dan kesalahan-kesalahan yang dan kebaikan-kebaikan yang dapat menghapuskan kesalahan tersebut. Ada ayat innal hasanat yudhibna sayiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi usahakan kalau kita sudah maksiat langsung berbuat baik, supaya perbuatan baik ini membuat menghapus maksiatnya. Tapi ada bercanda, orang Arab kalau balik dari puncak itu langsung umroh katanya. Main dulu ke puncak liburan, kemudian setelah itu langsung balik umroh, langsung ke Baitullah, karena sudah maksiat harus tobat langsung katanya. Tapi kalau idman, kalau terus menerus dan itu menjadi kebiasaan, itu dosanya tidak lagi itu, tapi dia menumpuk dan besar ya. Bahkan itu merusak ya, merusak. Nah, wa naqsibu bisumumil arba'ah. Adapun racun-racun hati itu ada 4. 1, fudulul kalam. Fudul itu sudah jadi bahasa Indonesia, bahasa Sunda bahkan, podol. Fudul itu podol, artinya ampas. Fudulul kalam, ampas-ampas ucapan. Ucapan yang keluar dari manfaatnya, ucapan yang keluar dari batas keperluannya, itu namanya fudulul kalam. Ampas ucapan. Makanya bedakan Pak antara fadilah dengan fadolah. Kalau fadilah itu keutamaan, tapi kalau fadolah, podol itu. Fadolah itu dajjaj, dikotok. Fadolah itu dajjaj, dikotok. Tapi kalau fadilah itu syekh yang terhormat. Beda. Jadi jangan salah ucap kepada fadolah itu syekh, wah itu bisa dicabuk bolak-balik orang itu. Karena salah. Bukan fadolah tapi fadilah. Fadilatul syekh, tafadhol silakan. Syekh yang terhormat. Tapi kalau fadilatul syekh, wah bisa diarit orang. Bahaya ya. Jadi yang pertama, racun-racun hati itu adalah fudulul kalam, ampasnya ucapan. Terjerumus kepada ucapan yang di luar dari kemanfaatan dan kegunaannya. Saat kita banyak ucapan, banyak bicara, lebih dari kebutuhannya, itu dapat meracuni hati kita. Orang kalau banyak bicara mati hatinya Pak. Apalagi dia bicaranya itu bicara yang tidak berguna. Komedi yang hanya membuat orang tertawa tapi isinya bohong dan dusta. Isinya bahkan menghina orang lain, isinya bahkan merendahkan fisik orang lain. Nah, komedi-komedi semacam itu masuk kepada racun-racun hati. Fudulul kalam. Kalau dia menjelaskan ilmu, menjelaskannya dengan nafsu, bukan dengan ilmu. Ya, itu juga fudulul kalam.
Dia menjadi ustadz tapi memberi fatwanya fatwa-fatwa sesat, itu juga fudulul kalam. Juga dia berzikir dengan zikir-zikir yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW, itu termasuk fudulul kalam. Ya, menjelaskan ilmu, menyampaikan ilmu tanpa ilmu, itu adalah fudulul kalam. Termasuk juga ucapan-ucapan sehari-hari kita di luar kebutuhan dan kepentingannya. Itu yang pertama. Stand up comedy itu banyak fudulul kalam yang jelas itu. Menghina, merosting, mencemooh, merendahkan, itu fudulul kalam yang tidak direstui oleh agama kita, Islam. Rasul itu senang bercanda, bahkan di antara sifatnya adalah beliau itu adalah al-mazuh atau al-mazih, pakai zai, al-mazih, yang sering humor. Beliau itu suka humor. Bahkan sahabat itu sampai mengartikan menyimpulkan wajah beliau itu wajah yang selalu ingin tersenyum. Jadi wajahnya tuh wajah orang yang sering membuat orang itu tersenyum gitu. Wajah humor, wajah wajah bahagia begitu. Basam, dohuk, dalam bahasa lain dohuk itu yang yang sering membuat orang itu tertawa dengan gembiranya. Tetapi Rasulullah SAW membatasi diri beliau tidak bercanda dalam hal-hal yang sifatnya ada bohongnya ataupun ada hal-hal yang merusak begitu ya. Kalau di kita kan enggak, orang bercanda humornya itu udah kemana-mana sudah di televisi terutama. Itu namanya fudulul kalam. Racun hati yang pertama adalah banyak bicara di luar kegunaannya, di luar keperluannya. Yang kedua adalah fudulun nazar, terlalu banyak melihat ampas. Ampas penglihatan. Kamu di Bandung Pak, ampas hunkul penglihatannya. Jaga rilis Stefan. Ya, nambah orang di stopan. Fudulun nazar. Orang ke kantor, kantor yang bukan kantor kita, fudulun nazar. Kita ke mall, fudulun nazar. Ke pasar, fudulun. Hampir rata di semua tempat itu fudulun nazar. Pandangan-pandangan yang tidak semestinya dan tidak diperlukan. Itu juga meracuni hati kita. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya ibadah, kurangi pandangan. Itu kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, juga Al-Imam Ibnu Mubarak. Jika kau tidak merasakan lagi nikmatnya ibadah, itu karena matamu terlalu liar melihat pandangan-pandangan di luar. Kitanya merem, nabrak tiang listrik. Kitanya melotot, jadi dosa. Nah, itu susahnya kita hidup di zaman sekarang. Dulu ada ulama menghafal banyak mutun dan ilmu, tiba-tiba hafalannya hilang separuh gara-gara melihat bitis budak hidung. Jariyah sauda tuh budak hidung. Bitis budak hidung katinggal ke ulama teu kahajat. Hafalanna hilang. Rusak hafalanna. Eta bitis nu hidung. Jeung ulama nu ningalina teh. Aya urang bitis na bodas mulus, urang lain ulama. Sudah itu. Bitis pingping. Lebih dari itu di atas bitis mulus, dan kita juga bukan ulama lagi. Nah itu lebih parah lagi. Ulama saja yang takwa melihat bitis hidung jadi terganggu ilmunya, apalagi kita bukan ulama ningalina lain hidung. Anu katingalina bitisna rada heran. Gimana itu tidak meracuni hati kita. Dan fudulun nazar, ampasnya penglihatan, ampasnya pandangan, memandang yang tidak perlu, memandang yang tidak mesti, memandang yang tidak seyogianya, itu adalah satu di antara 4 racun hati. Dan ini zaman sekarang besar ini, fitnahnya besar sekali. Kemudian fudulut ta'am, terlalu banyak makan, berlebihan dalam makan. Dalam istilah lainnya itu berlebihan dalam istilah makan. Kalau secara letterlet bahasa, fudul itu ampas, kelebihan, sesuatu yang tidak berguna. Nah, di kita dapat dipahami itu adalah berlebihan dalam mengkonsumsi makan. Itu juga merupakan racun dari
satu dari 4 racun hati. Wa fudulul mukhalatah, terlalu banyak atau berlebihan ataupun disebut dengan ampas pergaulan. Terlalu banyak bergaul dengan manusia dalam hal yang tidak diperlukan, itu merupakan satu dari 4 racun hati. Jadi racun hati ada 4. Satu, fudulul kalam, berlebihan dalam bicara. Fudulun nazar, berlebihan dalam memandang, melihat. Yang ketiga, fudulul ta'am, berlebihan dalam makan. Yang keempat, fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Mukhalatah, khaltah, ikhtilat. Fudulul ikhtilat, berlebihan dalam pergaulan. Kalau kita banyak bergaul ke sana kemari, kemudian sulah saksi lisik kayak itu kan dia, niatnya berdakwah tidak apa-apa. Tujuannya memang berdakwah. Tapi kalau banyak bergaul kayak itu kan dia, seseldak kayak itu kan dia, tidak ada niat dakwahnya, jangan. Pilih teman-teman yang baik. Itu namanya mujalasatus sholihin. Senantiasa kita ada di lingkungan orang soleh. Kecuali memang niatnya berdakwah. Memang dia harus seseldak masuk ke lingkungan tertentu untuk berdakwah, mengajak mereka kepada kebaikan dan ketaatan. Tapi kalau tidak untuk tujuan itu, lebih baik kita batasi teman dan sahabat kita adalah as-salihun. Sehingga mujalasatus sholihin termasuk tips atau cara agar kita selalu istiqomah. Karena istiqomah itu caranya 3. Satu, senantiasa bermajelis ilmu. Yang kedua, memaksakan diri mujahadah dalam beramal. Yang ketiga, mujalasatus sholihin, membersamai orang-orang soleh. Itu agar kita istiqomah 3. Kalau kita jarang majelis ilmu, gimana mau istiqomah? Kalaupun istiqomahnya bisa jadi istiqomah dalam kesalahan. Kalau kita tidak majelis ilmu. Istiqomah dalam kebodohan kalau kita tidak bermajelis ilmu. Lalu yang kedua, mujahadah, memaksa diri untuk beramal, melakukan sesuatu. Paksakan, tunduk paksakan, malas paksakan, hoream paksakan. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, jadi habit. Kalau tidak begitu justru tidak enak. Itu namanya mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya, itu 4 racun hati. Wa hiya asharuhu hadhihi sumum intisharan wa ashadduha ta'thiran fi hayatil qalbi. Dan 4 itulah, kata penulis buku ini, mengutip dari Ibnu Barak, yang merupakan 4 racun hati yang paling dominan. Berlebihan dalam bicara, berlebihan dalam melihat, berlebihan dalam makan, dan berlebihan dalam bergaul. Dan itu pun secara kehidupan sosial yang umum pun memang tidak baik sebenarnya. Yang 4 itu, ya. Orang banyak bicara juga tidak disukai, ya. Banyak memandang melihat juga tidak disukai, ya. Banyak makan apalagi, ya, bukan jatah batur, lebih tidak disukai lagi itu. Wa fudulul mukhalatah, dan terlalu banyak bergaul kayak tukang dia loba batur. Nah, kalau niatnya tidak dakwah, itu juga tidak disukai. Orangnya menghabiskan waktu hanya dengan teman-temannya saja. Nah, itulah 4 racun hati yang harus kita jauhi. Dan obatnya nanti di babak berikutnya dari sini, di penjelasan. Jadi obat dulu, ya. Fudulul kalam, kita bahas satu dari 4 itu dulu. Fudulul kalam, berlebihan dalam bicara. Dalam kitab Al-Musnad, ya, Imam Ahmad dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan istiqomah keimanan seorang manusia sampai hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu, dan tidak akan lurus atau istiqomah hati seseorang sampai istiqomah juga lisan seseorang. Nah, berarti lurusnya lisan itu berdampak kepada lurusnya hati. Lurusnya hati berdampak kepada lurusnya atau istiqomahnya keimanan kita. Istiqomatul iman bistiqomatil qalbi, thumma syarata istiqomatil qalbi bistiqomatil lisan. Istiqomahnya iman ada pada istiqomahnya hati, dan istiqomahnya hati ada pada istiqomahnya lisan kita. Bahkan Pak, kalau kita lihat dalam ibadah, ternyata syarat ibadah itu diterima itu kalau kita jaga lisan. Jaga lisan. Puasa, kita lihat puasa. Haji, zakat itu diterima kalau kita dapat menjaga lisan kita. Kita rinci satu-satu. Puasa,
Rasul pernah bersabda, barang siapa yang man lam yada qaula zur wal amala bi falaysa lillahi min syiyamihi. Man lam yada qaula zur falaysa hajatun min ayyada at'am wa syaraba. Orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat meninggalkan perkataan dusta, perkataan buruk dan perbuatan tersebut, maka kata Rasulullah SAW, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak punya hajat, tidak punya kepentingan, tidak punya keperluan untuk menerima puasanya. Berarti puasa itu syarat diterimanya adalah kalau kita berhasil meninggalkan perkataan dusta, perkataan kotor, perkataan yang tidak berguna, baru puasa diterima. Kewajibannya gugur bisa jadi, tetapi pahala dan keutamanya tidak dapat. Itu kan sayang sekali kalau gitu kan, hanya lapar dan haus, gugur kewajiban tapi nggak dapat apa-apa. Yang kedua, haji juga sama. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, mal hajjul mabrur, wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur? Rasul tidak jawabnya tokona balata, sawahna ngalegaan, kemudian kebunna di mana-mana ambalayah, bukan. Haji mabrur kata Rasul cirinya dua. Satu, thayyibul kalam, ucapannya semakin thayyibul kalam, ucapannya semakin baik. Yang kedua adalah it'amu ta'am, senang berbagi kepada orang lain. Jadi ciri haji mabrur, satu sering sedekah, yang kedua lisannya, ucapannya jadi baik. Lamun ayah haji balik ke Mekah, ucapannya tambah bawel, tambah rewel, tambah nyelekit, dipastikan 100% teu mabrur haji eta. Berdasarkan hadis Rasul SAW. Itu kalau betna haji tomat, balik tobat, mangkat tobat balik kumat. Tomat namanya. Karena ekosasi haji itu ongkos dikasih ya kan. Nah ini haji tomat, balik mangkat tobat balik kumat. Ini termasuk haji yang tidak mabrur. Kalaupun ada orang berkah dari kemabrurannya, kemudian dia usahanya maju, rezekinya lancar, toko nangalobaan, sawah nangalegaan, kebun ambalaya di mana-mana, itu hanya efek dampak dari keberkahan haji yang mabrur itu. Keberkahan hajinya itu berdampak kepada kelancaran rezeki, dan itu fakta. Tapi indikasi atau tanda kemabrurannya mah ada di tadi, yaitu ketika dia dapat menjadi lebih baik perkataannya dan juga lebih baik itunya dalam hal berbaginya. Dalam sedekah dan zakat juga diterima kalau lisannya baik. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian rusak, batalkan pahala zakat dan sedekah kalian dengan ucapan al-mannu wal adha. Al-mannu itu mengungkit-ungkit, al-adha itu menyakiti orang yang menerimanya, menyinggung. Ya, kalau kita zakat dengan mengungkit-ungkit, kemudian kita zakat sedekah dengan menyebut-nyebut dan merendahkan orang yang menerimanya, maka itu tidak diterima atau batal pahala zakat. Kewajibannya gugur, tapi batal pahalanya. Nah, sehingga hudulul kalam ini sangat penting kita perhatikan. Wa fit Tirmidzi min hadis Ibnu Umar marfu'an. Dalam hadis Tirmidzi marfu hadisnya, ya, marfu itu sampai kepada sahabat, ya, sampai kepada sahabat, dan sahabat menyampaikannya kepada Rasulullah. Jadi tersambung marfu, ya, nyampe kepada sahabat, ya, nyampe kepada sahabat. Bisa jadi itu karena ada misalkan rawi melihatnya ini hadis hanya sampai ke sahabat tapi tidak meriwayatkan kepada Rasulullah. Ada kemudian rawi lain berpendapat misalkan hadis ini berdasarkan penelitian rawi yang lain, oh ini hadis ini justru mutasil sampai sanadnya ke Rasul. Ya. Ada yang mengatakan tidak misalkan. Nah ini ketika kita mendapati hadis marfu itu maka hukumnya juga menjadi hujah. Wa min hadis Ibnu Umar marfu'an la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Janganlah kalian banyak berbicara selain zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Karena banyak bicara, berlebihan dalam bicara selain zikrullah itu dapat mengeraskan hati kita. Semakin kita banyak bicara, semakin keras hati kita. Kecuali kalau banyak bicaranya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna abadan nasi anillah al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras.
Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Orang yang banyak bicara, banyak tergelincirnya. Semakin banyak bicara, semakin banyak tergelincirnya. Wa man kasura saqatuhu kasurat dunubu. Yang banyak tergelincirnya, banyak dosanya biasanya. Wa man kasurat dunubuhu kanatin nar aula bihi. Dan apabila orang banyak dosanya, maka nerakalah yang pantas untuk membersihkannya. Wa fi hadis Mu'ad, dan yang terakhir insyaallah dalam hadis Mu'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka, maukah aku tunjukkan kepada kalian bimalaki dzalika kulli, dengan sesuatu yang merupakan puncak dari seluruh kebaikan. Jadi Rasul dalam hadisnya menyebutkan salat itu adalah tiangnya agama, salat itu adalah ibadah tertinggi, jihad itu puncaknya, Islam itu adalah bangunannya, sedekah dan zakat itu adalah penguatnya dan seterusnya. Tapi di akhir hadis beliau mengatakan, maukah aku tunjukkan kunci dari itu semua. Jadi sholat bagus, zakat bagus, puasa bagus, haji bagus, jihad malah puncaknya dan seterusnya. Tapi Rasul di akhir hadis mengatakan, maukah aku tunjukkan kunci dari itu semua, pangkal dari itu semua, pucuk dari itu semua. Beliau mengatakan, kuffa alaika hadza, sambil menunjukkan, kuffa alaika hadza, jaga ini, tahan ini, tahan lidahmu, tahan lisanmu, tahan bicaramu. Itu adalah inti dari seluruh kebaikan. Bahkan Rasul mengatakan, aku jaminkan surga bagi orang yang dapat menjaga dua hal. Satu adalah dua bibirnya, lisan. Yang kedua adalah farjinya, yang di bawah perutnya. Kalau dua itu dijaga, maka Rasul menjaminkan surga untuk kita. Kuffa alaika hadza, jaga yang ini. Lalu sahabat bertanya penasaran, kok bisa menjaga lisan itu kunci dari kebaikan yang disebutkan sebelumnya, dari jihad, sholat, puasa, naik haji, kemudian sedekah. Kok pangkal dan kuncinya ada di sini? Jaga lisanmu. Sahabat bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu akhudun nabi manatakallamu bihi, apakah kita akan dihisab dengan ucapan-ucapan kita? Maka Rasul bersabda, sakilat ka ummuk. Sakilat ka ummuk itu dialek Arab, tapi ya di kita tidak diucapkan. Sakilat ka ummuk, bahasa orang nama sing jadi rangda inu maneh. Mau diterjemahkan harfiah, sing mawat bapak maneh tah gitu kan gitu. Sing jadi rangda ibu kamu, sakilat ka ummuk, celakalah ibumu. Sakilat. Tapi ini dialek. Kata para ulama, dialek semacam itu tidak memiliki makna. Bukan doa dan bukan redaksi yang punya implikasi hukum. Ini hanya dialek saja. Seperti Rasul pernah menyebutkan wailun lak, cilaka maneh. Waihak, mun bahasa waihak teh parah maneh. Waihak, wailun lak, sakilat ka ummuk. Itu bahasa-bahasa dialek yang tidak boleh diartikan harfiah. Celaka ibumu ataupun celaka dirimu, sial maneh. Nah, itu tidak diartikan. Itu hanya dialek saja. Mun urang mah jika orang Sunda sok aya geuning nu onyang anjing. Anjing saya tahu balik. Tapi kan tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan itu anjing kan? Tidak. Hanya dialek saja. Cuma dialeknya emang enggak bagus gitu kan. Yang anjing segala macam. Tapi kalau kita kan izin buang anak jadi hukum penjara. Ya, ataupun istilah yang lain. Jadi dalam Islam itu kalau sesuatu sudah menjadi dialek itu tidak berimplikasi hukum, seperti tadi wailun lak, sakilat ka ummuk, waihak. Ya. Karena sudah dialek begitu. Enggak tahu kalau di hukum positif ya, itu berimplikasi hukum atau tidak. Faqala sakilat ka ummuk. Rasul mengatakan kepada sahabat itu, sakilat ka ummuk, cilaka maneh. Indung maneh jadi randa. Nah gitu bahasa kitanya. Ya Mu'ad, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'ad, berarti sahabatnya Mu'ad namanya. Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'az, tahukah kamu bahwa yang paling banyak menyeret orang ke neraka itu adalah hasaidu alsinatihim, perbuatan-perbuatan lisan mereka. Jadi yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka adalah hasil dari perbuatan-perbuatan lisan kita. Rawahu Tirmidzi wal Hakim wa shahhahahu ala syartihima.
Itu hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Itu mungkin hadis yang cukup jelas, tegas, ya, menyatakan bahwa yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka adalah hasil dari jerih payah atau perbuatan lisan dan lidah mereka. Mangga, ada waktu sekitar 5 menit. Kalau untuk pertanyaan silakan sampai bel berbunyi kita sudahi. Betul. Silakan. Yuk. Betul. Yang terakhir itu ada peribahasa yang sama mungkin dengan itu ya. Mulutmu harimaumu yang akan menerkah kepalamu. Mulutmu harimaumu. Oh iya, betul. Mulutmu harimau. Mirip ya. Mirip. Kemudian ya, tentang bicara mana-mana ataupun lisan, banyak itu bisa, kalau banyak ingatan atau banyak pikiran itu juga maka keliru apa gitu ya. Banyak pikiran. Kemudian kalau banyak bicara itu ya, kecuali tadi itu zikrullah. Zikrullah. Ya. Maksudnya ditutup ataupun dihentikan sama zikrullah. Betul. Selanjutnya juga berzikir yang banyak, zikrullah yang banyak, Betul. sama bertasbih pagi dan petang. Betul. Berzikir sama bertasbih itu beda atau sama? Yang pertama, mulutmu harimaumu itu betul, ungkapan Indonesianya. Akan menjerumuskan kita dari ucapan-ucapan kita. Yang kedua, tasbih itu bagian dari zikrullah. Bagian dari zikrullah. dan ucapannya apa? Dan ucapannya subhanallah. 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 Sebab dikatakan juga bahwa gunung-gunung burung itu sama Ya. bertasbih gitu ya. Betul. Artinya bukan berzikir ya. Tasbih. Karena bertasbih Itu zikirnya subhanallah, bertasbih. ya. Tasbihnya zikir. Jadi alam semesta ini tasbihnya berzikir. Kulun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Zikirnya tasbih. Bahkan ada ayat yusabbihu lahu ra'du bihamdi. Kilat, petir, guludung itu semuanya zikirnya subhanallah. Zikirul akbar tentunya. Sebutnya zikir yang banyak kan. Ya. Tapi tidak nyebut bertasbih yang. Jadi saya kaitannya bertasbih sama berzikir itu macam zikir. Jadi perintahnya itu kan fadhkurullaha dzikran katsiran. Ya. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dari semua zikir itu yang paling afdolnya diantaranya adalah tasbih. Subhanallah. Dan Ucapannya subhanallah. Rasul bersabda, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kata Rasul, bi ayyihima au bi ayyiha bada'at, tidak apa-apa. Kata Rasul yang tadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, kata Rasul dari manapun kita memulainya itu bagus. Mau Allahu akbar lalu la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah boleh, mau alhamdulillah subhanallah atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah boleh. Mau mulai dari manapun bagus, kata Rasulullah SAW. Kebiasaan enaknya bagaimana silahkan. Kalau beristighfar itu masuk zikir. Istighfar zikir. Zikir. Zikir dan doa bahkan istighfar. Membaca Quran Zikir. juga. Zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Dalam hadis Tirmizi, Sahih Tirmizi disebutkan afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillahirabbil alamin. Menyebut ya, menyebut. Dzakara yadhkuru dzikran. Jamaknya azkaran. Subhanallah atau tasbih bagian dari zikir. Dan semesta ini zikirnya subhanallah. Semesta ini semuanya zikirnya itu subhanallah. Oh gitu. Ya, yusabbihu lahu rabbuh. Wa kullun qad alima shalahu wa tasbiha. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Itu ayat semua itu. Tapi kalian tidak dapat memahami tasbih-tasbih mereka. La tafqahuna tasbihahum. Pohon bertasbih. Katak dengan suaranya bertasbih. Bakteri bertasbih. Harimau bertasbih. Semua hewan semesta ini dan tumbuhan dan seluruh makhluk hidup atau makhluk mati bertasbih kepada Allah. Gunung-gunung
Gunung-gunung bertasbih. Guluduk, petir, bahkan ayat menyebutkan yusabbihu lahu ra'du, petir bertasbih. Jadi kalau guluduk, relat, itu dia bertasbih. Menuju tasbih. Yang sering apa tasbih manusia dan jin ya. Betul, yang sering ingkar itu manusia dan jin. Sehingga kalau kita berzikir, bersubhanallah, kita membersamai alam semesta, berzikir kepadanya. Para nabi, para aulia, para solehin kalau ditimpa musibah atau apapun yang dibacakinya tasbih. Tasbih. Nabi Yunus subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Para nabi, para rasul itu semua zikirnya untuk menghilangkan, mengangkat musibah itu tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dan terkait racun hati, yang pertama tadi Fudulul kalam. lisan ya. Lisan. Nah, ada nggak doa supaya kita tidak tergelincir dari yang pertama ini? Doa. Kan ada kita tuntutan ya, profesi, Betul. terus menjelaskan sesuatu, tapi ada kekhawatiran kita banyak bicara juga ternyata seperti yang tadi Ustaz sampaikan ya. Betul. Oh, kecuali berdakwah ya udah ilmunya ada ya tinggal berdakwah. Betul. Nah, kita kadang banyak yang harus disampaikan. Bagaimana kira-kira supaya kita selalu terjaga lisan supaya tidak termasuk racun hati gitu kan? Ada doanya nggak? Doa menjaga lisan itu bisa dengan redaksi kita. Allahumma ihfad lisanana, Allahumma ihfad alsinatana, bisa. Walaupun kalau kita mau mencari dalam hadis, insya Allah nanti kita carikan apa saja doa yang maksud dari Rasulullah untuk menjaga lisan kita. Barangkali ada yang pernah mendengar hadisnya tentang doa lisan, silahkan mungkin Mungkin ini disertakan adab saja sebelum bicara. Katakanlah orang yang punya profesi bicara, guru, pengacara, penyiar dan lain-lain. Saya pernah mendengar penjelasan dari Ustaz Somad itu, sebelum kita bicara, kita ucapkan dulu salam, kita alhamdulillah kepada Allah, kemudian berselawat. Nah itu kalau diawali dengan itu, maka di dalamnya ada keberkahan apapun yang kita ucapkan selama ucapan terbaik. Dan ditutup dengan kalau bisa dengan kifaratul majelis seperti yang sering kita sejelek-jeleknya dengan alhamdulillah, kemudian ditutup dengan salam. Maka panjangnya penjelasan yang di tengahnya itu akan terkapar oleh awal dan akhir yang disertai dengan sunnah itu, adab sunnah. Coba saya cari ya doa hifdzil lisan ya. Doa hifdzil lisan barangkali ada dari Rasulullah SAW. Doa hifdzil lisan. Ditutup dulu nanti kita. Enggak, kita tutup dulu. Yang berkepentingan silahkan, kalau yang mau teruskan sedikit dari doa mungkin. Tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, doa hifdzil lisan ini kalau kita lihat dalam beberapa keterangan Dan Pak sambil